Bismillahirrahmanirrahim. Bab 1, pendahuluan. 1.1 Latar belakang kegiatan. Menguraikan secara ringkas sesuai dengan judul laporan PKL dan pemeliharaan topik serta objek PKL. 1.2 Pemilihan topik serta objek PKL. 1.2 Ruang lingkup kegiatan. Uraian secara ringkas dan jelas ruang lingkup kegiatan yang dilakukan di industri pelaksanaan PKL. 1.3 Waktu dan tempat pelaksanaan. 1.4 Tujuan dan kegunaan. Tuliskan tujuan penulisan sesuai dengan judul. Bab 2 Tinjauan pustaka. Bab 1 dulu. Ya. Nah, nanti di laporan ketika di bab satunya itu ya pendahuluan. Nah, ini poin-poin ini yang harus ada. 1.1 latar belakang kegiatan ya. Jangan sampai misalkan nanti ada 1.5, ada 1.6 ya. Nah, di aturannya udah jelas ini untuk pendahuluan itu 1.1 ada latar belakang, 1.2 ruang lingkup kegiatan, 1.3 waktu dan tempat pelaksanaan, 1.4 tujuan dan kegunaan. Poin-poin ini yang kalian masukkan, jangan sampai beda semuanya ya. Cuman ada 1.1 sampai 1.4 ya. Biasanya anak-anak melihat mungkin dari tahun yang mana ya atau dari kampus lain, jadi ada 1.5, 1.6 ya. Ini pedomannya sudah dibuat, kalian malah mengacu ke yang lain ya. Biasanya seperti itu. Nah, untuk uraiannya silahkan dibaca ya. Uraiannya apa? Nah, ini harus memuat, misalkan latar belakang harus memuat uraian secara ringkas dengan judul laporan dan pemilihan topik apa ya latar belakangnya. Tuh. Sampai sini ya, tanyakan dulu. Ya, kita lanjut ke tinjauan pustaka. Ini teori yang mendukung topik PKL. Biasanya untuk yang teori pendukung itu gambar-gambar yang emang mendukung, misalkan kalaupun motor listrik, bukan motor listriknya, gambar motor listrik bukan ya. Justru untuk teori itu misalkan gambar prinsip kerja dasar. Nah, itu teori ya. Bukan kalian mencantumkan ini gambar real dari motor listrik, nggak perlu sebenarnya ya. Kalian masukkan aja teori misalkan tentang kumparannya ya, seperti itu. Nah, kalian nanti coba aja cek ya, cek laporan PKL dari kakak tingkat kalian, lihat teori yang mereka masukkan ya. Kadang ada juga teori itu mereka memasukkan gambar yang langsung ada di perusahaan ya. Nah, itu nanti beda lagi isinya ya. Untuk di sini kan teori ya, bab 2 udah jelas ya. Teori itu yang benar dasar-dasar, misalkan LDR ya, simbol LDR ya, rangkaian LDR sederhana. Nggak perlu rangkaian LDR yang udah ada di lapangan itu ya, karena ini masih teori kajiannya ya. Itu untuk tinjauan pustaka. Ada yang tanyakan untuk tinjauan pustaka? Untuk itu Pak, kita penyusunannya kayak tugas akhir lagi gak? Jadi kita tuh nggak boleh kopas gitu. Nggak boleh apa? Nggak boleh copy paste gitu. Jadi kita harus parafrase. Sebenarnya copy paste ya sebenarnya boleh-boleh aja ya, copy paste teori, misalkan teori tentang sensor ya. Nah, tapi kalian harus masukkan benar-benar yang teori dasar dan kalian juga paham ya. Nah, soalnya ketika copy paste di laporannya mah nggak apa-apa ya, tapi nanti pas sidang PKL, nah itu yang menjadi pertanggungjawaban saat ya. Oke Pak, siap. Di parafrase lebih bagus. Kalau misalkan kurang pandai dalam parafrase ya boleh copy paste, tapi kalian harus dalami ya apa yang ada di tulisan yang udah kalian copy paste itu ya. Oke, ada lagi?
untuk bab 3 ada hasil pelaksanaan PKL meliputi 3.1. Nah, nanti poinnya ini ya. Unit kerja PKL. Nah, nanti uraiannya seperti ini. Kemudian 3.2 ada uraian praktek kerja lapangan ya. Uraikan materi kegiatan harian berdasarkan logbook ya, kan nanti ada logbook ya dalam bentuk esai. Misalkan hari ini ngerjain apa ya, di logbook kan cuman tabel-tabel aja. Nah, di sini kalian uraikan ya, misalkan hari ini pergantian bearing motor listrik ya, yang harus disiapkan alatnya ini, pengerjaannya seperti ini, urut langkahnya seperti ini ya, misalkan seperti itu contohnya. Kemudian pembahasan hasil PKL, uraian dengan jelas ya, spesifik satu pokok bahasan, misalkan saat mengambil tentang counter pada benang, misalkan ya, counter pada apa ya, proses apa ya, di spinning itu ada beberapa proses ya. Nah, misalkan salah satu topiknya diambil misalkan. Dan 3.4 ada identifikasi kendala yang dihadapi ya. Kendala yang dihadapi silakan ya, sebelum menghadapi kendala uraikan pengalaman dan keterampilan yang diperoleh selama PKL. Tuh ya, poin di bab 3. Ini ada lagi kendala pelaksanaan tugas ya. Kemudian cara mengatasi kendala ya. Di bab 4 ini ada penutup, simpulan dan saran. Nah, ini simpulan merupakan kalimat singkat tentang hasil PKL ya. Hasil PKL-nya silakan tuliskan saran ya atas dasar pengalaman di tempat PKL ya. Jadi ini yang utamanya itu ya, poin-poin ya yang akan jadi nanti di poin utama dari laporan PKL ya. Ini. Jadi ketika PKL kalian harus ingat ke poin-poin ini ya. Nanti kendalanya apa? Oh, buat di laporan kendalanya ini. Cara mengatasinya apa ya? Gitu. Misalkan diskusi dengan di lapangan, pemimpin di lapangan ini. Tuh ya. Nah, karena di kalian hanya 2 bulan ya. Kalau misalkan 1 bulan kalian pelaksanaan PKL dan mencari judul ya di bulan kedua kalian harus mulai pengerjaan laporan ya. Jadi pas selesai PKL diharapkan kalian beres PKL, laporan juga beres ya, tanda tangan udah beres ini ya. Bisa mungkin ya, jangan sampai bolak-balik nantinya. Ketika udah beres PKL-nya kalian bolak-balik ya, belum tanda tangan, belum ini ya. Oke, itu ya yang paling utamanya. Apa yang kendala kesusahan kita, apa kendala ada maintenance kerusakan gitu atau gimana? Nih kita lihat di uraiannya. Uraikan sejelas ringkas cara mengatasi kendala baik atas inisiatif sendiri maupun peran pihak lain. Yang atasnya uraian kendala-kendala kesulitan yang dihadapi selama melaksanaan PKL. Kendala selama melaksanaan PKL. Kemudian apa ini di sini? Kendala uraian pengalaman keterampilan yang diperoleh selama PKL. Nah, kemungkinan ini kendala-kendala yang dihadapinya itu lebih ke bukan selama kita PKL, misalkan pembimbing kita kendalanya tidak mengajak kita, bukan seperti itu aja. Jadi ini lebih ke apa kemungkinannya keterampilan atau job desk pengerjaan ya, kesulitan misalkan apa pengetahuan tentang membuka bearing ya, seperti itu ya. Kalau apa kesulitan karena misalkan pembimbing kita di sananya kurang aktif ya, itu jangan dimasukkan ya. Kita menghargai, kita udah diterima PKL ya, jangan sampai kita istilahnya memberikan nilai negatif kepada mereka gitu ya. Kita masukkan kendala-kendala yang dihadapi misalkan dari diri saat sendiri. Misalkan saya kendalanya kurang misal menguasai dalam praktek yang pengambilan data, misalkan grounding, pentanahan ya itu. Nah, bahkan cara mengatasinya saya minta bantuan untuk apa
minta beberapa kali job desk untuk pengukuran ya itu. Oke, Pak. Itu kan ya. Jadi kalau udah PKL kalian pikirkan juga, jangan serta-merta kalian mengkritik orang di lapangan gitu ya. Nah, kalian harus pikirkan juga ya, kalian udah diterima di sana, udah diterima PKL ya. Karena kan kampus lain sangat sulit ya untuk misalkan PKL ya, karena kita punya Indorama mungkin kita punya kemudahan gitu ya untuk PKL, melakukan PKL ya. Itu ada lagi nggak? Nanti silakan baca kalau ada apa, ada pertanyaan ya mengenai poin-poin yang mana dalam laporan apa buku penulisan ini, silakan nanti didiskusikan. Ada lagi nggak? Kalau nggak ada, Bapak cukupkan dulu sekian ya. Kalau nanti ada pertanyaan lain, silahkan kalian diskusi. Ya. Oke, ya. Kalau tidak ada, Bapak cukupkan dulu ya mengenai laporan PKL. Nah, nanti ke depannya kita akan mulai ke penulisan ya, penulisan yang benar. Nanti share filenya via WA aja ya, Bapak kirimin setelah ini selesai ya, Rin. Oke Pak, terima kasih. Oke. Ini ada dua ya, pedoman PKL, ada satu lagi pedoman tugas akhir. Nanti Bapak sekalian share dua-duanya ya, jadi bisa kalian bandingkan mengenai yang PKL sama yang tugas akhir ya, mulai belajar dari sekarang ya, baca-baca itu ya. Yang intinya poin-poin yang tadi ya, poin-poin utamanya ya, bab 1 apa, isinya apa, uraiannya apa, tolong dibaca dulu, jangan asal kopas dari angkatan kemarin ya. Ketika dibaca nggak nyambung, disuruh uraikan ini, kalian malah uraikan itu ya. Nanti pas sidang ya akan terlihat ya, harusnya ngebahas ini kok kalian malah ngebahas itu ya. Itu aja ya poin pentingnya untuk pertemuan kali ini ya. Kalau ada yang masih menjadi pertanyaan, silakan ditanyakan ya, atau di chat langsung boleh ya. Itu aja untuk pertemuan kali ini. Kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama ya, kita akhiri. Nah, untuk kedepannya ya masih sama di hari Jumat, kita bahas yang selanjutnya. Kita akhiri aja pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak Pak. Ya silakan Liu.